Terima kasih Anda masih bersama kami. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang melaksanakan audiensi terkait program MOU pembangunan pemerintah tentang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dalam kerjasama ini, Universitas Brawijaya menggandeng RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang melaksanakan audiensi terkait program Memorandum of Understanding atau MOU pembangunan pemerintah tentang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Terkait dengan masalah memang rumah sakit kita yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi juga terus berinovasi untuk dinamisasi agar bisa kebutuhan pelayanan di bidang kesehatan bisa setidak-tidaknya bisa diikuti di Tulungagung, khususnya untuk warga masyarakat Tulungagung di sekitarnya, dan ketepatan Kabupaten Tulungagung ditunjuk untuk rumah sakit rujukan. Tentu saja ini harus karena rujukan menjadi tumpuan, pasti Pak Direktur sudah mengupayakan bagaimana yang diberi kewenangan oleh Provinsi bisa memberikan satu pertolongan khususnya di bidang kesehatan. Ini berupaya masih terserah Pak Direktur yang penting tadi sama Pak Adil. Harapan kami di samping bisa memberikan penanganan kepada khususnya BPJS ini juga bisa kepada yang lain. Jadi mungkin di sini ada dokter senior, namanya menuntut ilmu, ada sesuatu yang sama. Bertema di pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, dipimpin Bupati Tulungagung Marioto Birowo, didampingi Wakil Bupati Tulungagung, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Direktur Rumah Sakit Dr. Iskak, dan Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran. Bupati Tulungagung menjelaskan bahwa kesepakatan ini dilakukan sesuai dengan program pemerintah, diantaranya pembangunan sumber daya manusia. Itulah kemudian di Tulungagung sudah sesuai dengan ESC ya, di European Cardiology Society, European Cardiology Society ya, bahwa probability untuk serangan jantung itu per 1 juta kan sekitar 500 sampai 1000 orang. Jadi di Tulungagung itu kalau dasar terparik per tahun sudah 700-an. Jadi saya rasa itu berkat pengawalan yang sedemikian ketat itu sehingga dan respon time Dr. Arif ini at the same time. jadi kalau tidak begitu bisa saya grounded itu berat. Karena di sini ada perda layanan publik dan ada janji layanan publik, sehingga masyarakat itu memang kita berikan haknya, kemudian kita sadarkan bahwa itu hak saudara. Kalau saudara tidak dilayani sesuai dengan janjinya, silakan untuk lakukan. Itu sangat efektif. Kemudian kami berharap juga supaya adik-adik PPDS itu tidak kacamata kuda. Kalau objek itu ada outsource, tetapi yang lain-lain itu misalnya berpihak. Mereka kalau bisa, misalkan jatuh juga PPDS diterjunkan ke masyarakat, ikut barangkali mendampingi perawat desa kami menguatkan, melakukan komunikasi konseling promotif preventif. Itu mungkin dia jauh akan lebih tahu kondisi masyarakat. Oh, masyarakat ini kadang-kadang tak resep ini makanya nggak disertukotin, rumahnya kayak gini. Dia sadar di situ. Itu kami menawarkan program-program
program seperti itu kalau nanti berkenan. Pertanyaan berikutnya adalah bahwa Dokter Iska Puskesmas itu berkembang, butuh SDM yang bagus. Nah, SDM yang bagus itu tidak hanya dilihat dari sisi akademis. Kami yang di sini, yang di daerah itu, ketika mohon maaf Bupati mau merekomendasikan seseorang, itu pasti sudah dilihat bukan hanya akademisnya saja, tetapi attitude dan lain-lain. Oh, ini layak ini. Makanya tadi Bapak Bupati meminta masuk tak rekomendasi apa. Kemudian terkait dengan program sekalian, kemarin saya melihat Bu Diani dari Kebidanan menggunakan sampel Tulungagung tentang 1000 bayi pertama itu kami beri dana untuk terkait dengan pendampingan dokter hibah dan dikawal oleh Bu Diani. Jadi kalau menurut saya program-program itu bisa disinergikan dan melibatkan mahasiswa supaya main bahwa Tulungagung ini salah satu contoh adalah sistem kesehatan yang terintegrasi dan saya sambil coba ya di IRR atau Indonesia Renal Registry. Penyebab nomor 1 penyakit gagal ginjal itu adalah hipertensi. Yang kedua diabetes. Dan kita tahu bersama bahwasanya hipertensi itu juga penyebab terbanyak jantung, stroke, dan ginjal pada akhirnya. Sehingga kalau dari sini sebenarnya kita dengan mengendalikan satu faktor itu saja, itu sebenarnya manfaat yang kita dapat itu begitu luar biasa. Sehingga saya rasa hal ini layak untuk dijadikan perhatian yang serius. Kami dari Departemen Spesialis dengan 18 prodi dengan RSUD ISKA itu kita sudah ada kerjasama 6 di dari 6 prodi dan yang berminat, dan kita berharap bisa mempunyai MOU antara rektor dengan Pak Bupati makin memperluas lagi di bidang spesialisasinya. Ada pulmologi Pak Bupati, paru ingin kerjasama juga, kulit kelamin, kemudian dari bedah sebenarnya ada bedah urologi. Marioto juga menyampaikan mengantisipasi suatu penyakit yang semakin berkembang harus disertai dengan kompetensi tenaga medis maupun alat kesehatan yang canggih, seperti penanganan penyakit jantung di Tulungagung yang selama ini bisa ditekan. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Kedokteran telah memberikan berbagai satu makanya barang siapa kenal maka saya keluarga saya tidak medis, saya adalah dokter, tapi ya itu memang saya tidak tahu betapa kadang-kadang yang pikiran kalau diskusi dengan anak saya tentu saja berbeda. Satu sekarang manajerial pemerintah, satu manajerial antara dunia medis dan lain-lain. Tapi itulah diperlukan sebuah integritas yang bagus, sehingga semuanya akan berjalan. Karena saya itu mengatakan dengan itu dari kami, dan sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung saya mengaturkan banyak terima kasih. Kedepannya, Universitas Brawijaya Malang juga akan mengembangkan penelitian pengabdian masyarakat dan juga nanti akan menjalin kegiatan terkait kesehatan masyarakat, juga akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Tulungagung. Agenda pada hari ini saya Pak Wagub dengan Pak Kadin Kesehatan, Pak Direktur Rumah Sakit, dengan Bapak dari Pak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, ya, itu akan MOU atau kesepakatan tentang penanganan kesehatan masyarakat di Tulungagung, baik secara aplikatif, baik secara teknis penanganan medik maupun pengembangan kegiatan yang lainnya. Ya. Nanti teknisnya bisa dikonfirmasi pada Pak
Dekan Fakultas Kedokteran. Nah, satu hal yang dalam hal ini yang diminta adalah sesuai dengan program pemerintah. Ada program 5 utama program pengembangan pemerintah, satu diantaranya adalah nomor 1 adalah pengembangan SDM. SDM di sini mempunyai satu makna pengertian baik pendidikan maupun kesehatannya. Jadi di dalamnya ada. Dan perlu urusan kesehatan adalah merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi karena menyangkut kesehatan daripada manusia. Ini yang merupakan satu hal yang sangat prinsip prioritas utama untuk diwujudkan agar manusia itu sehat. Kita di bidang pendidikan kita telah lama bekerja sama dengan rumah sakit untuk penempatan strategi kita. Jadi ada strategi spesialis, strategi profesi, kemudian juga nanti ke depan kita juga mengembangkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga nanti mungkin kita akan menjalin untuk kegiatan terkait dengan kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana meningkatkan upaya promotif preventif di bidang kesehatan. Kalau di rumah sakit kan hanya langsung kita pengobatan, tapi bagaimana lebih ke hulu lagi. Bagaimana kita melakukan promotif, preventif, baik dengan mengetahui sistemnya, melakukan edukasi ke masyarakat dan sebagainya. Pemkab Tulungagung dipilih sebagai upaya untuk memberikan perhatian besar pada masyarakat, di mana kebutuhan dan tantangannya sangat besar, mengingat macam penyakit semakin kompleks dan berkembang, sehingga tuntutan akan layanan harus ditingkatkan. Sebagai wahana para mahasiswanya untuk melihat bagaimana berpraktek dokter dan kedokteran, baik manajemen perumah sakitan maupun manajemen klinis pelayanan pasien, itu mungkin dan sepertinya dipandang penting untuk dilihat dan baik untuk kemudian dijadikan sebagai wahana untuk mereka belajar ke sini. Harapannya supaya nanti ke depan masyarakat terlayani, kemudian regenerasi calon dokter, calon perawat, calon bidan itu juga tercetak dengan baik. Yang goalnya adalah itu, masyarakat terlayani dengan baik, kemudian regenerasi manajemen rumah sakit, regenerasi dokter, dan juga para tenaga kesehatan yang lain itu berjalan dengan baik. Ya, poin-poinnya nanti yang jelas akan membuat program pelayanan. Apakah itu karena sana pendidikan tidak hanya mengenai program pendidikan dokter spesialis, berbeda tidak hanya itu, tapi juga pengembangan yang lain ya, pengembangan penanganan program yang menyangkut kesehatan masyarakat. Pengabdian itu amalan daripada Tridharma perguruan tinggi ya, menuntut ilmu, pengabdian masyarakat dan penelitian. Nah, di sini pentingnya itu namanya penyakit itu kalau dulu ya begitu, sekarang penyakit itu juga mengalami pengembangan. Oleh karena itu penanganan medisnya harus semakin canggih. Nah, itu bisa. Di ranahnya kesehatan, tugas utamanya adalah mempersiapkan jamaah haji itu sebelum berangkat itu kesehatannya optimal. Kalau ada penyakit-penyakit katastrofik, penyakit kronis itu sudah misalkan hipertensi, tensinya sudah paling tidak terkendali, obatnya apa, misalkan dia diabetes, gula darahnya sudah terkendali normal. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menyiapkan salah satu persyaratan perjalanan adalah sudah vaksinasi booster. Nah, ini dipastikan kalau dia nanti tidak ada kendala terkait dengan izin lintas batas negara kaitannya dengan vaksinasi. Dari Tulungagung, Tim Liputan JTV melaporkan. Kami akan segera kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kembang Lambe hari ini.